Kembali lagi dengan saya Tulus Borisman di Kata-Kata Tulus. Kali ini kita akan membahas partai politik kembali, di mana partai politik ini yang sering saya bahas yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, di mana diketuai oleh seorang anak presiden yaitu Kaisang Pangarep. Di konten-konten sebelumnya saya sendiri telah membahas banyak tentang PSI dan Kaisang, di mana ngebet berkuasa yang jauh dari harapan sebagai partai anak muda yang dimana memiliki ideologi anti korupsi dan anti intoleransi. Nah, kita bahas secara detail dan mendalam karena saya sebagai mantan kadernya, dan saya juga pernah membahas Partai Solidaritas Indonesia ini di salah satu kanal podcast karena diundang sebagai pembicara di podcast Renal Kasali dengan dua narasumber lainnya dari masing-masing kubu calon presiden waktu itu, di mana ada Surya Chandra dari Partai Nasdem dari Capres 01 dan Rian Ernest dari Partai Golongan Berkarya. Kalau saya dari pihak 03 hanya dari relawan Ganjarian Spartan, karena saya mewakili ketua umum saya yang pada saat itu masih sibuk di dapilnya sebagai calon legislatif DPR RI di dapil Situbondo, Banyuwangi, dan Bondowoso di dapil 3. PSI yang saya kenal dengan anti korupsi dan anti intoleransi itu dulu memiliki harapan, karena saya sebagai anak muda dulu sebelum pemilihan presiden 2019 sangat mengharapkan sekali partai-partai yang memiliki jiwa anak muda yang progresif, memiliki perubahan, tidak mengejar jabatan tapi ingin mengubah situasi politik yang saya sebut pada waktu itu sudah jauh dari kata-kata anti korupsi, karena korupsi merajalela. Seiring berjalannya waktu, kita tahu PSI setelah 2019 walaupun dia tidak masuk, banyak dinamika politik yang terjadi di dalamnya, khususnya dinamika politik di internalnya. Tadi saya sudah membahas bahwa saya diundang di salah satu podcast Renal Kasali, yaitu orang-orang yang dulu pernah menjadi kader atau petinggi partai di Partai Solidaritas Indonesia itu, seperti Surya Chandra dan Rian Ernest. Mereka itu kecewa sebenarnya dengan cara berpolitik anak muda yang harusnya memberikan perubahan, tapi sekarang lebih mengejar jabatan dan ingin sekali berkuasa demi mendapatkan pundi-pundi uang. Karena apa? Ya karena di PSI itu sendiri yang setahu saya sebagai ketua umum seperti Giring yang sebelumnya ketua umum itu digaji 40 juta. Mungkin para kader-kadernya pun tergiur untuk mendapatkan jabatan minimal jadi anggota DPRD tingkat kota ataupun kabupaten. Mereka berlomba-lomba untuk berkuasa dengan caranya masing-masing. Di konten sebelumnya juga saya telah membahas ada salah satu kader yang itu ketua DPD di kota tempat saya tinggal, yaitu Kota Bekasi. Itu dia baru saja lolos dan membiayai PPK dan PPS, berarti saat pencoblosan dia dibantu oleh PPK dan PPS. Dan sebenarnya
ketua DPD-nya ini itu yang saya bilang di internalnya itu tidak solid-solid sekali, banyak gejolaknya. Dan baru-baru ini ada berita bahwa sekretarisnya sendiri menyatakan bahwa ketua DPD-nya sering melakukan pemecatan sepihak terhadap ketua DPC-nya kalau tidak mengikuti arahan atau perintah dari dia. Dan kita tahu juga akhir-akhir ini ya kan, karena ngebetnya berkuasa dan cara berpolitiknya seperti politik elit-elit tua, PSI sendiri banyak melakukan tindakan-tindakan yang abnormal pada saat kampanye kemarin. Kita tahu juga beberapa waktu lalu sebelum adanya Pilpres 2024, salah satu kader PSI yang menjabat, bayangkan menjabat sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta, menggugat PSI 1 triliun karena dianggap tidak sesuai dengan arahan partai. Coba bayangkan, kadernya sendiri, walaupun kita tahu kadernya tersebut sudah dipecat juga dari anggota DPRD karena polemiknya terlalu panjang, yaitu Viani Limardi. Internal PSI sendiri, setahu saya, di beberapa daerah itu belum adanya pemilihan umum, PSI kan harus melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan verifikasi partai karena dia harus memulai dari nol karena dia belum memiliki kursi DPR RI. Di situ saja PSI harus berjuang membiayai banyak orang atau mencari kader-kader yang mendaftar online agar mengaku sebagai kader sah dari PSI. Itu banyak terjadi di daerah. Seperti saya dulu ngurusin verifikasi di daerah saya di Kota Bekasi. Selain itu juga PSI ini yang menganggap dirinya anti korupsi, anti intoleransi. Banyak juga kader-kadernya yang banyak menikmati hasil dari kekuasaan itu sendiri. Ya kita tahu dengan kekuasaan semua bisa melakukan apa saja. Ya itu terjadi juga pada salah satu kader yang saya anggap kalau di ini tingkatannya ketua DPD PSI di Jakarta Barat. Dia melakukan ruda paksa pencabulan. Ya ampun, pencabulan. Bayangin tingkat ketua DPD melakukan pencabulan di Jakarta Barat yang dulu isunya sangat viral terhadap buzzer PSI. Saya baru tahu PSI ada buzzer dipelihara. Iya ampun, itu sangat-sangat memalukan dan jauh dari kata-kata bahwa PSI memiliki jiwa anak muda yang progresif, yang memiliki perubahan. Dan saya berharap nih ya, untuk para kader-kader PS ini yang mungkin masih bertahan nih, karena setahu saya banyak kader-kader PSI yang bagus-bagus itu banyak yang keluar. 2 anggota DPRD-nya saja keluar pindah ke PAN. Di DKI Jakarta, Idris Ahmad dan Wincitra. Dan untuk kader-kader PSI yang bertahan, saya hanya bilang semoga PSI kedepannya kembali lagi
ke arah yang lebih baik, menjadi partai yang menjadi harapan anak-anak muda, bahwa anak-anak muda itu harus membuat sebuah perubahan, memiliki identitas diri yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela di hadapan masyarakat. Karena kalau bilang Indonesia emas atau untuk Indonesia maju, ya anak muda lah yang harus mengubah itu semua. Sekian ulasan dari saya. Kembali lagi di episode di kata-kata tulus.